dalam surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat yang ke-36 ya. Allah mengatakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang di jalan Allah. Jadi yang namanya penggalangan dana, orang-orang untuk memusuhi Islam itu penggalangan dananya juga luar biasa. Bahkan sampai sekarang. Jadi kalau jenengan lihat donaturnya Israel untuk memerangi Hamas di Palestina itu ya orang seluruh dunia. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang mungkin kita juga ikut makan di sana itu banyak juga yang support Israel untuk beli senjata dan sebagainya. Ya kita sudah mulai waktu itu ya kita sudah mulai boikot. Ini sesuai ya lali. Boikotnya setelah beberapa bulan itu ya lali. Bahkan ya, di Mekah pun perusahaan-perusahaan Amerika juga banyak di sana ya. KFC, bahkan di pinggirnya Mekah, di Mekah Tower atau Zam-Zam Tower, McDonald. Jadi mereka itu juga mengumpulkan harta yang begitu banyak luar biasa dalam rangka untuk memerangi Islam. Dan permusuhan itu akan terus sudah dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ya, ayat yang sangat terkenal apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dan ini kalau kita lihat pertempurannya sekarang ya di Gaza itu kan sudah menguatkan betul ayat ini. Yang namanya hak dan kebenaran itu pasti bermusuhan. Apa tadi? Hak dan batil ya. Kebalik dari kesama ya. Hak dan batil itu pasti akan saling bermusuhan. Dan yang namanya ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada kebenaran, dan ajakan kepada kebatilan itu juga ada di dalam diri kita, ke dalam hati kita. Maka sebenarnya puasa itu kita juga sedang berperang. Jadi puasa itu kan kita juga sedang berperang kita ini. Berperang melawan apa? Hawa nafsu. Karena di dalam diri kita tidak akan mungkin tercampur kebaikan dan kebatilan itu jadi satu, pasti ada permusuhan. Tinggal menang yang mana gitu kan. Maka puasa itu adalah saatnya untuk memenangkan yang namanya yang hak. Gitu ya. Memenangkan yang hak. Ayatnya banyak ya, Al-Baqarah juga. Jadi janganlah kamu mencampurkan yang kebenaran dengan kebatilan. Oke, kita kembali ke tema tadi. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar bahwa Abu Sufyan, orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan harta yang banyak, bahkan jauh lebih banyak dari perang Badar, maka Nabi Muhammad kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian minta pendapatnya para sahabat. Jadi bagaimana menurut kalian? Jadi mereka, jadi Nabi itu persiapannya juga tidak lama Bapak Ibu. Jadi kira-kira kabar ini diterima 1 minggu sebelum orang atau pasukan Quraisy itu sampai. Artinya jadi kabar bahwa orang-orang Quraisy itu mau menyerang kota Madinah itu diterima kira-kira 1 minggu. Ya, kata 1 minggu. Kemudian dalam beberapa hari itu Nabi kemudian minta pendapat dari para sahabat. Ya.
Bagaimana ini? Mereka itu mau datang ke Madinah. Apakah mereka itu kita hadapi di tengah kota? Artinya nanti anak-anak dan wanita kita ungsikan. Nanti kita akan ibaratnya kita akan bertahan di atap-atap rumah, di gang-gang yang kita kuasai, dan ketika mereka datang kita akan serang dari atas. Gitu. Jadi pendapat ini didukung oleh kaum Muhajirin dan Ansor, bahkan orang munafik pun juga setuju akan pendapat ini. Abdullah bin Ubay. Udah, Pak Nabi kita terima kita layani di dalam kota. Jadi pertempurannya nanti akan di dalam kota. Nah, poin ini kita ambil dulu pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nabi Muhammad SAW itu selalu mengedepankan yang namanya apa? Musyawarah. Jadi Nabi selalu bermusyawarah. Bahkan Bapak Ibu, musyawarah itu menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya keberkahan. Kalau jenengan buka surat Ali Imran ya, ayat yang ke-159, memang ayat ini juga berkaitan dengan perang Uhud. Ya, berkaitan dengan perang Uhud. Dan Allah mengawali ayat ini dengan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah, ya, disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kemudian di tengah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara tentang wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya Bapak Ibu, Nabi memang sudah sangat terbiasa ketika menghadapi sesuatu itu selalu minta pendapat dari para sahabat. Begitu ya. Bahkan ketika perang Badar itu juga begitu, ketika mengambil base camp itu bertanya kepada sahabat. Atau bahkan sahabat juga bertanya dulu kepada Nabi, ya Nabi ini apakah strategi atau ini wahyu? Ya, ketika Nabi mengatakan ini strategi, maka kemudian sahabat diajak berdialog. Gitu. Kalau ini strategi bukan di sini ya Nabi, nanti di sana di dekat tempat air. Jadi Nabi itu punya kebiasaan bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi kalau ada masalah itu diselesaikan bersama para sahabat. Saya kira Bapak Ibu anggota IPHI itu juga begitu. Kalau punya masalah itu tidak diselesaikan sendiri, tapi diselesaikan bareng-bareng. Bahkan terhadap keluarga juga begitu. Dimusyawarahke karo anake, karo bojone, ngoten nggih Bapak-bapak nggih. Amin insyaallah. Dan musyawarah inilah kemudian sebagai sebab Allah menurunkan yang namanya rahmat. Maka di awal ayat ini Allah mengatakan fabima rahmatim minallah. Maka disebabkan rahmatnya Allah. Rahmat itu terjemahannya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang itu satu kesatuan atau dua makna, Bapak Ibu? Kasih sendiri, sayang sendiri, atau jadi satu? Kasih sayang. Dua makna. Bisa juga dua makna, dikasih dan disayang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dikasih dan disayang. Umpama dipisah ibu-ibu, bapak-bapak, umpama dipisah. Nah, ibu-ibu saya mau tanya Bu, misalnya dipisah antara dikasih dengan disayang, itu milih yang mana? Milih dikasih atau milih disayang ibu-ibu? Pilih mana Pak? Pilih dikasih atau pilih disayang? Ada angel ini. Pilih dikasih atau pilih disayang? Pilih dikasih duit atau pilih disayang? Nah, anak-anak kok pilih dikasih ya? Kamu pilih disayang apa pilih dikasih uang? Salah satu. Kalau pilih satu, pilihlah yang disayang.
Kenapa? Kalau dikasih itu belum tentu kalau disayang biasanya, kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih karena sayang. Angel ya. Oh bulat apa? Oke, lanjut. Ruwet ya. Ketika Nabi kemudian bermusyawarah dengan kaum muhajirin, kaum ansor, bahkan orang munafik di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay pun setuju akan opsi ini. Tetapi ternyata ada anak-anak muda, anak-anak muda yang tidak ikut perang Badar itu, dan dia punya semangat ghirah perang luar biasa itu, mengusulkan kepada Nabi, ya Nabi, jangan dihadapi di tengah kota ya Nabi, udah di luar saja, di tanah lapang saja. Saking semangatnya itu. Seperti anak-anak muda ini kan semangatnya. Ayo Nabi, ya Nabi, kita hadapi di luar saja, jangan di dalam gitu. Dan mereka itu ya namanya anak-anak muda ini mesra. Bahkan sering mepet-mepet kepada Nabi, rodo apa ngesuk-ngesuk itu apa? Mendesak. Ayo Nabi, kita hadapi di luar aja, jangan di jangan di dalam kota ya Nabi. Di aja lah, di luar, di tanah lapang. Nah, jadi saking semangatnya itu, ya saking apa? Saking semangatnya. Nah, ibu bapak yang berbahagia, ketika hari Jumat, ya, jadi pada saat hari Jumat Nabi selesai khutbah dan juga sholat Jumat, ya karena kemudian Nabi juga kemudian merenung dan lain sebagainya juga atas desakan anak-anak muda itu. Maka kemudian Nabi akhirnya Nabi memutuskan untuk apa? Untuk menghadapi mereka di luar. Gitu ya. Menghadapi di luar. Maka menjelang asar itu Nabi sudah mulai memakai baju perang. Gitu ya. Sudah pakai baju perang, sudah pakai baju perang, dan para orang tua itu sebenarnya rodok ndak enak hati gitu. Kenapa Nabi menuruti anak-anak muda itu? Kemudian ya Nabi, udahlah kita di dalam saja. Tapi Nabi mengatakan ya sih tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah memakai baju perang kemudian melepaskan, menanggalkan baju perang itu. Maka Bapak Ibu, Nabi kemudian menyeru kepada umat Islam yang ada di Madinah. Maka saat itulah kemudian terkumpul pasukan perang sejumlah 1000. Jadi pasukan perang yang terkumpul apa? 1000. Sementara jumlah kaum kafir Quraisy tadi berapa? 3000. 1000 mungsuh 3000. Maka kemudian Nabi berangkat. Nabi berangkat. Berangkatlah Nabi. Malam itu sudah mulai berangkat dan pagi itu sudah Sabtu pagi itu sudah sampai di Uhud. Ya, di tanah lapang Uhud. Ya. Nah, sebelum sampai ke Uhud Bapak Ibu, sebelum sampai ke Bukit Uhud, ternyata ada satu tempat ya di antara Madinah dan Uhud itu. Daerah ini namanya wilayah Saud. Ternyata dari 1000 itu ada 300 pasukan, 300 orang di bawah pimpinannya Abdullah bin Ubay atas provokatornya dia. Akhirnya 300 orang ini balik lagi ke Madinah. Sehingga yang melanjutkan perjalanan tinggal berapa? 700. Padahal musuhnya berapa? 3000.
3.000. Nah, di tengah perjalanan Nabi ternyata juga melakukan inspeksi mendadak. Jadi diperiksa ini pasukannya. Ternyata Nabi menemukan anak muda yang masih terlalu anak-anak, masih kecil. Mungkin ya segini-gini ya. Usianya 15-an tahun. Ada yang ini 15-an tahun ini? Oh 18 ini ya, 15 sampai inilah. Jadi ternyata Nabi menemukan ada anak kecil. Jadi ada anak kecil. Ada 2 orang, namanya Samurah bin Jundab dan Rafi bin Qondaz. Ya. Jadi Samurah dan Rafi, ya. Mereka usianya baru sekitar 15 tahun, ya. 15 tahun. Nabi mengatakan, nak kamu pulang aja, ya. Kamu pulang aja. Tetapi di antara 2 orang ini, ya, salah satunya Samurah itu mengatakan, ya Nabi, saya akan tunjukkan bahwa saya itu kuat gitu. Saya itu kuat. Nah, akhirnya di hadapan Nabi dia gulat gitu. Main gulat itu, kemudian oh ya, kalau begitu kamu saya izinkan. Jadi akhirnya 2 orang pemuda ini diizinkan. Karena salah satunya si Rafi'nya itu punya keahlian memanah. Jadi punya keahlian memanah. Jadi karena punya keahlian itu walaupun masih terlalu muda, itu diizinkan untuk ikut apa? Perang. Apa hikmah dari kejadian ini Bapak Ibu? Yang pertama, yang ini kita masuk ke poin ketiga. Bahwa semangat anak muda tadi. Kita ambil dari semangat anak muda itu. Masya Allah, anak muda itu memang ya luar biasa gitu. Dan akhirnya Nabi mengambil keputusan untuk menghadapi orang-orang Quraisy itu di tanah lapang di Uhud itu, ya akhirnya mengambil pendapatnya anak-anak muda ini. Jadi anak-anak muda itu kadang juga kalau berpendapat juga baik, walaupun sok-sok carane ije kurang dugo. Carane itu kurang dugo gitu. Tapi kadang ya ada baiknya juga. Maka Bapak Ibu, anak-anak muda inilah yang juga harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda. Maka ini luar biasa ini anak-anak muda ini juga. Karena negeri ini ya nanti akan di tangan mereka. Kita nanti sudah tua. Nah, yang bagian selatan ini pun sepuh-sepuhan deh. Oke. 17 tahun. 17 tahun. 17 lagi 71 loh dia. 17 tahun. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabadikan kisah anak-anak muda, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan kepada Nabi kisah anak-anak muda, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan mereka ini diberikan petunjuk oleh Allah yang luar biasa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad dalam surat Al-Kahfi itu, ya, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Dan banyak sekali kisah pemuda-pemuda yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah itu sejak muda. Sejak muda. Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud, itu Nabi Ibrahim sudah nikah belum kan? Belum kan? Masih muda kan? Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun sudah nikah belum? Oh, sudah. Jadi Nabi Musa itu pergi dulu dari Mesir
ya, kematian. Karena beliau itu ini seorang pemuda, Nabi Musa itu pemuda yang kuat tadi. Ngampleng wong, sak kamplengan mati. Itu ya Nabi Musa itu. Sing dikampleng wong Yahudi. Iya, orang Bani Israel. Kan orang Bani Israel dengan orang Mesir. Ya, yang dibunuh orang Mesir. Jadi orang Bani Israel dengan orang Mesir ini padu. Nah, kemudian orang Bani Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan dari Bani Israel. Maka orang Mesir ini sama Nabi Musa dikampleng. Yes. Dikampleng pisan itu langsung bledak. Mati. Kuwi nek cara musuhe ngono, dikampleng bledak langsung mati itu basa Jawane apa? KO. KO. Mati bahasane apa? KO. Liyane apa? Sapa kene mau aku guru modar mau sapa mau? Mati, Pak. Nah, akhirnya kabar ini setelah diselidiki oleh intel itu pelakunya Nabi Musa sampai juga kepada Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun ini mengirim pasukan. Tapi sebelum pasukan datang, keluarganya Nabi Musa ngabari dulu. Akhirnya Nabi Musa perginya ke kota Madian. Nah, Madian ini bukan daerahnya Fir'aun, maka di sana selamat gitu ya. Di daerah Madian ketemu dua orang wanita yang sedang menggembala antri air itu kan. Nah, kemudian akhirnya ngenger. Adik-adik kamu udah ngenger ya, Dek? Nah, Bapak-bapak tahu ngenger? Ngenger itu ikut orang mengabdi, tapi dia diajak, nah kamu nggak bekerja di rumahku ya 8 tahun. Kalau kamu bisa menggenapkan 10 tahun, nanti kamu akan aku jodohkan kepada anakku. Jadi nyambut gawe terus dijodohkan. Begitu 10 tahun dijodohkan, baru Nabi Musa kembali ke Mesir untuk memerangi Fir'aun karena atas perintah Allah. Seorang pemuda. Ismail pemuda diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf kisah mudanya diabadikan oleh Allah. Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak muda inilah yang harus kita perhatikan betul. Al-Fatih. Tahu enggak, Muhammad Al-Fatih itu ketika memimpin pasukan yang jumlahnya hampir 100 sampai 150 ribu itu umurnya berapa? Umurnya 21 tahun. Muhammad Al-Fatih ini diangkat menjadi raja itu umurnya berapa? 19 tahun. Tapi di usia 19 tahun itu Muhammad Al-Fatih itu menguasai 6 bahasa. Hebat ya? Menguasai apa? 6 bahasa. Seorang pemuda yang hebat itu. Nah, kita ini menguasai berapa bahasa gitu? Ya, bahasanya ya loro apa telu ya. Minimal loro siji bahasa Indonesia, loro bahasa Jawa kromo inggil. Ngoko. Inggris ya. Yes no. Bahasa Arab ya na'am. Jadi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu Masya Allah menguasai 6 bahasa sejak umur 19 tahun ya, di usia 21 juga sudah menguasai. Dan Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang pemimpin yang sangat rajin beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Tahu enggak kehebatannya Muhammad Al-Fatih itu apa? Yang tercatat dalam sejarah, Muhammad Al-Fatih itu mengepung Konstantinopel itu selama 50 hari. Bentengnya, kalau jenengan ke sana itu dan diperlihatkan bentengnya itu mengelilingi kota. Nah, nih. Maka Pak Parwanto juragane elektronik ini. Pak Jenal sudah mengelilingi bentengnya Konstantinopel ya, Istanbul. Itu bentengnya itu mengelilingi kota. Dan ketika Muhammad Al-Fatih ini menyerang benteng ini dari segala penjuru tidak tembus. 50 hari tidak tembus.
Satu-satunya titik lemah itu adalah di salah satu selat apa itu Pak ya? Bosporus ya. Selat ini ada rantainya sehingga kapal tidak bisa masuk. Sementara kapalnya Muhammad Al-Fatih itu di seberang sana terhalang oleh apa? Bukit. Mau muter, mau masuk ke selat ini tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Ada rantainya yang ketika kapal ini masuk pasti akan tenggelam. Maka satu-satunya jalan adalah menebangi bukit, pohon yang ada di bukit itu. Pohonnya dijejer-jejer itu ya, 70 kapal itu ditarik dari seberang sana melewati bukit menghindari apa? Menghindari rantai tadi. Menghindari rantai. Jadi itu Muhammad Al-Fatih. Sebentar, saya leren sih ya. ولنعمل جيش ذلك Itulah Muhammad Al-Fatih yang difilmkan ya dia. Dia tidak pernah meninggalkan sholat, selalu memimpin pasukannya. Kapal itu dilewatkan bukit, bayangkan. Dalam waktu semalam. Ya, dalam waktu apa? Semalam aja. Itu di hari setelah 50 hari mengepung tidak bisa masuk benteng itu, akhirnya kapalnya dilewatkan apa? Dilewatkan bukit itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah kapal ini bisa melewati bukit itu dan masuk di tempat atau selat yang di situ bentengnya sangat lemah, akhirnya apa? Akhirnya Muhammad Al-Fatih ini hanya dalam beberapa hari, hanya 3 hari saja sudah bisa menaklukkan Konstantinopel, atau akhirnya dirubah namanya menjadi Istanbul pada tahun 1453 Masehi. Masya Allah, seorang anak muda ya, seorang apa muda. Nah, satu gereja yang terbesar di sana namanya Hagia Sophia dirubah menjadi apa? Masjid. Bapak-bapak yang umroh sudah pernah mampir ke Hagia Sophia ya? Waktu itu masih museum apa sudah masjid? Karena Kemal Atatürk merubahnya menjadi museum, kemudian Erdogan merubahnya kembali menjadi apa? Masjid. Kalau sekarang posisinya sudah menjadi apa? Masjid. Gitu. Dan ini sudah dari itu ribuan gereja itu sudah sejak bangunan itu sudah sejak kokoh sekali itu. Bangunannya itu kokoh sekali, Masya Allah. Bahkan waktu saya ke sana itu masih ada salibnya, masih ada lukisan Bunda Marianya itu masih. Karena waktu itu masih belum masjid lagi, masih museum. Ya. Setelah diubah oleh apa? Kemal Atatürk. Ya, Kemal Atatürk. Ya. Pada saat posisinya museum, ya. Pada saat museum ya. Sama Golden Firdaus, bukan Golden Jannah. Ini anak muda. Yang keempat, kita belajar tadi dari kisah tadi tentang pengkhianatan orang-orang munafik. Jadi seko Mekah wis berangkat tadi,
Ya tak? Saka Mekah wis berangkat, ternyata 300 orang yang dikomandani oleh siapa? Abdullah bin Ubay tadi. Kemudian terkait dengan pesan bahwa janganlah kita ini seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya ketika mereka mengadakan perjalanan untuk perang itu, setelah perang itu kan ya dikomentari. Jadi orang-orang munafik itu ya di bar perang itu ya dikomentari. Larak tenan toh yang udah mati toh gitu. Ada betakan dari dongeng ya. Jadi tetap disalahkan. Oke. Kita kembali ke tadi. Awal perang Uhud. Sabtu pagi Bapak Ibu. Jadi persiapan Nabi itu sangat mepet ya. Seminggu sebelumnya orang-orang Quraisy itu sudah berangkat. Nah, Sabtu pagi mereka itu sudah sampai di Uhud. Nabi berangkatnya Jumat habis asar, kemudian Sabtu pagi pun juga sudah sampai di Uhud. Jadi Sabtu pagi itu sama-sama sudah di Uhud. Nah, Sabtu itu Nabi telah siap bersama 700 sahabat, 700 pasukan perang. Karena yang 300 awalnya 1000, tapi yang 300 sudah blirit. Nah, dari 700 itu Nabi menugaskan ada 50 pemanah di bawah komandonya Abdullah bin Jubair untuk tetap di dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun melihat pasukan disambar burung. Baik kondisi apapun jangan turun. Nah, bukit itulah yang kita sering naik, tapi bukit itu sudah dikepras Bapak Ibu, itu sudah tidak asli ya. Jadi yang bukit yang kita naiki itu sudah dikurangi dari yang asli ya, yang dari yang asli ya. Nah, jadi Nabi berpesan untuk pasukan pemanah ini jangan turun. Dan ketika perang Bapak Ibu, memang pasukan pemanah ini memegang kendali. Jadi ketika pasukan itu berhadapan, yang di bawah itu kan ada sekitar 650. Yang pemanahnya berapa? 50. Mereka berapa? 3000. Dari 3000 itu 200 orang itu pasukan berkuda di bawah pimpinan siapa? Khalid bin Walid. Jadi 200 pasukan berkuda. Yang pasukan berkuda ini memang tidak langsung terjun karena mereka masih berada di luar, tidak di dalam, tapi di bagian luarnya. Jadi dari masing-masing sisi. Gitu ya. Ketika perang Bapak Ibu, 650 musuh 3000 adep-adepan. Ternyata menang yang 650. Kenapa? Disupport oleh yang ada di atas. Jadi yang di atas itu sambil manai yang bawah gitu. Jadi yang bawah itu akhirnya terhujani oleh apa? Anak panah itu. Gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi pasukan mereka itu lari tunggang langgang. Ya, lari tunggang langgang. Ada satu kejadian, yaitu tentang syahidnya Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Ada seorang budak yang dipeseni oleh Hindun. Ya, Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Kalau kamu nanti bisa membunuh Hamzah, kamu saya merdekakan. Maka budak ini yang dicari adalah Hamzah. Maka begitu dia bisa
membunuh Hamzah, ya sudah dia mundur dari perang. Karena dia sudah merdeka, menjadi orang merdeka, tidak menjadi apa? Budak. Ketika pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 600 musuh 3000 yang menang tadi, mereka itu ternyata lari tunggang langgang, kocar kacir, meninggalkan perkemahan, meninggalkan baju perang, meninggalkan onta, meninggalkan semuanya. Maka kaum muslimin akhirnya, pasukan kaum muslimin itu berbondong-bondong untuk mengumpulkan apa? Ghanimah. Pada saat mereka mengumpulkan ghanimah itu, pasukan pemanah itu ternyata juga pengen itu. Loh, ada dialog, kita jangan turun. Enggak, ini perangnya sudah selesai. Bahwa apa yang disampaikan Nabi itu selama perang. Kalau perangnya sudah selesai, kita ya boleh turun. Akhirnya dari 50 itu yang tinggal di atas tinggal 7 atau 9. Yang lainnya ikut apa? Turun. Begitu turun, tahu enggak, pasukan berkuda Khalid bin Walid yang dia masih berjaga-jaga tadi, melihat peluang ini. Melihat peluang ini. Maka kemudian Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya mengitari bukit ini, kemudian menaklukkan beberapa pasukan pemanah yang di atas, kemudian menyerang kaum muslimin yang saat itu sedang asik mengumpulkan harta rampasan perang. Ditambah, jadi mereka kan juga punya yel-yel, punya kode-kode. Khalid bin Walid itu ketika dia memutar itu sambil mengirimkan pesan kepada orang-orang yang lari tunggang langgang itu, beberapa akhirnya mendengar pesan itu dan mereka kembali. Mereka kembali. Bayangkan Bapak Ibu, ada 650 orang pasukan pemanah ini kemudian turun, ya, diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid pasukan berkuda. Dari depan sana juga diserang lagi, mereka yang kembali lagi. Akhirnya terjadi kekacauan yang luar biasa. Bahkan saking kacaunya Bapak Ibu, ada seorang anak sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang ikut berperang itu. Saking suasana kacau itu, anaknya Hudzaifah ibnul Yaman itu ikut terbunuh. Dan yang membunuh tidak sengaja itu dari kaum muslimin sendiri. Saking kacaunya luar biasa itu. Bahkan saat itu juga Nabi Muhammad diisukan apa? Meninggal. Ini luar biasa. Saya putarkan filmnya ya. Nah, tapi ini ya, gambarnya Nabi Muhammad tidak ada karena kan memang tidak boleh memvisualisasikan Nabi. Oke. Nah, saya bisa istirahat sebentar. Oh iya loh. Nah, enak wetan kan iso ngombe lagi ora kok. Nah, istirahat dulu. Oke, ini tadi ada seorang budak tadi yang dia mengincar siapa? Hamzah, pamannya Nabi. Itu tadi Hindun yang menyemangati luar biasa. A moment of victory. Running away from us. Let's get on loose. Stand where you were told to stand. Come back to your positions. All of you, come back. It's a rout. Our center is gone. We've lost the battle, Khalid. Khalid, not yet.
the Prophet Muhammad is dead. I saw him fall. No, he's alive, fighting. Oke, akhirnya dari sisa-sisa kekuatan yang kemudian dikumpulkan oleh Nabi melakukan perlawanan sekuat tenaga, ya, akhirnya Nabi memutuskan untuk menarik pasukannya. Tapi diantaranya ada 70 sahabat yang syahid. Tetapi ketika Nabi dan para sahabat mundur naik bukit itu kembali ke Madinah, ternyata orang-orang Quraisy sudah puas, ya udah, tidak usah kita kejar. Akhirnya mereka tidak mengejar, tidak dikejar, dan akhirnya mereka merasa bangga dan karena menang mereka. Akhirnya mereka kembali. Setelah itu Nabi dan para sahabat kembali lagi ke Uhud. Untuk apa? Untuk mengecek orang-orang yang syahid. Yang paling menyedihkan adalah siapa? Paman Nabi. Nabi ketemu pamannya Hamzah. Yang membuat Nabi sedih apa? Dadanya Hamzah ini dibelah. Karena jantungnya atau hatinya itu diambil oleh Hindun untuk dikunyah-kunyah. Karena kebenciannya Hindun kepada Hamzah. Dan ketika Nabi memakamkan para sahabat itu, yang dimakamkan itu kan ada 70. Ada yang muda juga ada. Pemuda yang ikut syahid namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang syahid. Bahkan ketika syahid itu dua lengannya putus. Dia dulunya orang kaya tetapi menjadi miskin karena mempertahankan Islam ini. Saking miskinnya, ketika mau dimakamkan itu, dimakamkan kan dengan pakaian yang ada. Ternyata pakaiannya tidak cukup untuk membungkus jenazahnya, tidak cukup. Akhirnya ditambahi rumput. Kemudian Nabi berpesan, sahabat bertanya, wahai Nabi, gimana cara memakamkannya? Tahu tidak caranya? Yang hafalannya paling banyak didahulukan. Artinya sahabat itu juga paham akan hafalan dari para sahabat, hafalan Qur'annya. Jadi Nabi memuliakan sahabatnya berdasarkan apa? Hafalan. Jadi yang hafalannya paling banyak itu didahulukan. Akhirnya 70 sahabat itulah yang dimakamkan di Bukit Uhud yang sekarang pemakamannya itu dipagari itu. Disitulah ada 70 sahabat. Masya Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari perang ini? Jadi para sahabat tadi rame-rame mengumpulkan apa? Harta rampasan perang yang ini menjadi salah satu sebab kekalahan kaum muslimin. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu memang tentang bahayanya fitnah harta ini. Betul ya? Jadi harta ini ya fitnah juga. Bahkan
Allah sudah berpesan. Apa pesannya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka kita diperintahkan untuk berhati-hati, gitu ya. Kita diperintahkan untuk apa? Berhati-hati. Apalagi terhadap harta. Jadi gara-gara harta, yang ngapunten, ya, gara-gara harta itu ada anak yang kemudian menggugat orang tua. Gara-gara harta, ya, suami istri ribut, anak-anaknya ribut. Nah, ini memang kita harus hati-hati. Di sekitar kita juga ada. Dulu sempat viral itu, Ibu. Ada anak yang menggugat orang tua. Pernah dengar? Kejadiannya di mana? Di HP. Kejadiannya tak aneh ya, Bu. Kejadiannya itu di orang adoh saka Solo, Pak. Di Boyolali, Pak. Di Boyolali. Jadi ada seorang bapak yang meninggalkan istri dan 5 anak. 5 anak. Ibunya ini karena ya beliau tidak ingin terbebani harta peninggalan suaminya, akhirnya dia itu cuma punya 3 bidang tanah. Tanah yang pertama, bidang tanah yang pertama dikasihkan anak yang pertama. Tanah yang sebelah sini dikasihkan anak yang kedua. Akhirnya tinggal 1 bidang yang di situ ada rumahnya. Ada rumahnya. Akhirnya tanah yang ada rumahnya ini dibagi menjadi 3. Anaknya yang terakhir. Termasuk sang ibu tinggal di situ. Gitu ya. Itu kejadian tahun 2010. Ya. 2010. Nah, kemudian prosesnya sudah disertifikatkan dan lain sebagainya. Ternyata tahun 2020 dua anak yang pertama dan yang kedua itu menggugat ibunya karena dia minta bagian tanah yang ditempati oleh adik-adiknya bersama ibunya tadi. Kenapa digugat? Karena tanah yang dibagikan untuk adik-adiknya tadi bersama ibunya itu kena proyek tol, sehingga mendapat ganti rugi miliaran. Nah, setelah dibagi menjadi 3 ini kan ya untuk upah-upah. Sementara 2 kakak beradik yang atas tadi mendapatkan bagian tanah nek didol paling yang payu 1 juta. Akhirnya dia menggugat itu sampai wirawiri, sampai ke Semarang itu wirawiri. Ini yang awalnya ya wis awalnya ya wis terima nih bosok kena proyek tol ora terima. Itu loh Pak beritanya. Fakta anak gugat ibu soal tanah yang kena proyek tol Jogja Solo. Yang tol ini melewati daerah Boyolali, tepatnya di sekitar Banyudono. Sempat meninggalkan cerita yang menghebohkan. Bagaimana seorang anak yang menggugat orang ibunya, menggugat adik-adiknya tadi. Karena jalur bagian sing kena proyek tol. Padahal hartanya sudah dibagikan sebelumnya. Ini sempat viral ini. Pernah baca waktu itu Bapak Ibu? Pernah kan? Iya. Nah itulah, harta itu kadang begitu ya. Anak menggugat orang tua. Pertanyaan saya, ada tidak kalau orang tua menggugat anak, ada tidak? Ayo enak kira-kira. Di Jawa Timur itu ada mertua menggugat menantunya.
ceritanya, jadi si orang tua ini punya anak laki-laki, menikah, gitu ya. Ketika menikah, si anaknya yang laki-laki ini butuh motor. Akhirnya dibelikan motor, dipinjemi sama orang tuanya. Jadi atas namanya masih orang tua. Dalam prosesnya tidak tahu apakah sudah dibayar lunas atau belum. Nah, dalam perjalanannya ketika BPKB-nya sudah keluar, berarti kan wis lunas ya BPKB ini keluar ya. Nah, BPKB ini sama anaknya itu tidak dikasihkan orang tuanya. Nah, saat istrinya tadi, ya, jadi ini kan mertua punya anak laki-laki berarti punya istri, berarti kan menantu kan. Nah, sang menantu ini ketika mau melahirkan, ya, ternyata suaminya tidak punya uang. Akhirnya si wanita ini yang sedang hamil tua ini mengambil BPKB itu digadekke dan dapat uang dipakai untuk biaya persalinan. Setelah itu ternyata mertuanya tahu BPKB ini di sekolah ke. Apa yang terjadi? Akhirnya mertuanya itu ora trimo dan mertuanya itu menggugat anaknya dipidanakan karena menggadaikan BPKB untuk persalinan. Ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sempat viral juga itu. Iki sing kebangetan sing ndi coba kira-kira? Mertuane, menantu, apa anake? Anake lanang ku yo kebangetan. Ndek bojo ora tanggung jawab lahiran nganti ora ndek biaya kan ya berarti kebangetan juga. Ora tanggung jawab. Mertuane iki ya kebangetan duwe bar iki kan duwe putu to ya. Kudune ra seneng. Nah, ini kan akhirnya kan hubungan dengan menantunya kan juga tidak baik loh. Pihak lainnya. Nah, ini terjadi. Nah, inilah liku-likunya seperti itu, harta. Nah, dan jauh sebelumnya harta itu ya menjadi salah satu sumber konflik ketika kita tidak berhati-hati di dalam mensikapinya. Oke, lanjut hikmah berikutnya apa? Tentang ketaatan kepada pemimpin itu penting. Di dalam perang Uhud itu yang salah satu penyebab kekalahan itu karena pasukan pemanah itu tidak taat terhadap pemimpin. Tidak taat kepada Rasulullah, padahal Rasulullah masih hidup. Dan itu juga sahabat loh, bayangkan. Kurang apa sahabat? Artinya Bapak Ibu, sahabat pun juga bisa khilaf. Sahabat pun juga bisa khilaf. Apa meneh awake? Yang hadir ini pernah khilaf enggak kira-kira? Oh, pernah. Sing banter kok sing kono ya. Bocah-bocah ya tahu khilaf anak-anak. Oh, sering khilaf. Hati-hati ya. Cuma saya pesan kepada anak-anak ya, jaga sikap dan sebagainya, ikuti aturan. Jangan suka bercanda yang kebablasan. Jadi ya, tahu enggak canda yang kebablasan itu? Ada kemarin tuh ada yang meninggal gara-gara ketika ngobrol-ngobrol gini kan, ada temennya yang berdiri. Ini misalnya berdiri ini ya, coba berdiri. Berdiri. Nah, ternyata ketika berdiri ngobrol-ngobrol ini kursinya diambil. Begitu dia turun, geledak, Pak. Geledak kena apa? Ojo dong, untuk geledak tenan dong. Kena kepalanya. Kena kepalanya dan kemudian akhirnya tidak sadar. Nah ini khilaf ya, maka hati-hati. Tapi memang kita itu juga kadang khilaf. Maka pentingnya taat kepada pemimpin, apalagi taat kepada Rasulullah, itu adalah suatu kemestian ya. Oke. Ayatnya ini ya, surat An-Nisa ayat 80. Kemudian kalau kita belajar tentang perang Uhud, bahwa yang namanya kekalahan itu adalah ujian yang Allah
berikan, dan itu juga baik. Ya, bahwa kekalahan itu juga baik. Dan itu untuk menguatkan apa? Tawakal kita kepada Allah. Maka lihatlah, Allah pun juga mengabadikan kisah perang Uhud itu dalam beberapa ayat. Ya, dalam beberapa ayat. Salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 121 ya. Wa in ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qitali wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari. Jadi karena memang perang Uhud itu terjadi pagi hari, sampai di Uhudnya kan pagi hari. Meninggalkan keluargamu, mengatur orang-orang yang beriman pada pos-pos pertempuran. Jadi Nabi memang mengatur, sudah diatur di pos-pos pertempuran itu. Ada yang ditugaskan di mana tadi? Di bukit, ada yang di bawah dan sebagainya. Itu sudah diatur oleh Nabi. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, ternyata ada golongan yang kemudian mundur. Padahal Allah itu Maha penolong. Karena kepada Allah saja orang-orang itu mukmin bertawakal. Jadi ini mengingatkan kisah perang Uhud ya, bahwa ya perjalanan itu dan kemudian berakhir dengan kekalahan ya, itu endingnya adalah ini, orang-orang mukmin itu hendaklah kamu bertawakal kepada Allah, bahwa menyerahkan semuanya itu kepada Allah urusan itu, dan juga kepada Rasulullah. Karena mereka pada saat itu di antara para sahabat itu ada yang tidak taat kepada Rasulullah, dan dia menggantungkan sesuatu kepada apa yang terlihat di depannya, berpersepsi sendiri perang sudah selesai, mereka kemudian mengumpulkan harta pelampasan perang. Gitu. Maka yang terakhir Bapak Ibu, bahwa menang kalah itu adalah pelajaran. Dalam hidup itu juga kita dihadapkan pada kondisi menang kalah, berhasil tidak. Betul tidak? Semua yang hadir ini semuanya berhasil semuanya atau kadang ya gagal? Gagal juga ya? Iya. Jadi menang kalah itu biasa, dan itu memberikan pelajaran kepada kita. Allah mempergilirkan semuanya. Gitu. Maka Allah mengabadikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140 ya, Allah mengatakan begini, iyamsaskum korhun faqad masal qauma korhum misluh. Jika kamu pada perang Uhud, nah disebutkan ya, kamu mendapatkan luka. Jadi pada saat perang Uhud itu kan luka, dan kemudian kamu kan kalah. Sing luka banyak, yang syahid berapa? 70. Tapi yang luka banyak. Maka mereka pun, orang-orang Quraisy itu juga mengalami kondisi yang sama pada saat perang Badar. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, dan masa kejayaan, kehancuran, kemenangan, kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan apa? Pelajaran. Maka pelajaran menang kalah ini yang mestinya kita ambil hikmahnya untuk kita. Perang kisah nyata ini, Masya Allah. Waktunya sudah habis untuk saya, pas 1 jam seperempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mohon maaf nanti saya tidak bisa ikut buka di sini karena saya beberapa hari bukanya di luar terus. Nah, ini saya mau buka di rumah sama istri dan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.